Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video bahasa Inggris kali ini, saya akan sharing tentang komparatif dengan menggunakan SS. Untuk cara komparatif lainnya dalam bahasa Inggris, video lainnya bisa kalian cek linknya di description box ya. Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe ke channel ini. Kalau yang belum, saya minta tekan tombol subscribe-nya di bawah. Oke, ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, kita langsung ke materi comparison atau perbandingan dengan menggunakan SS. Bagaimana cara menggunakan SS? Itu seperti ini ya. Contohnya pada kalimat A, Tina is 21 years old. Sam is also 21. Kita bisa membuat kalimat lain dengan menggunakan comparison dengan SS. Jadi Tina is as old as Sam. Oke, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini artinya adalah Tina sama tuanya dengan Sam. Jadi, SS ini digunakan untuk membicarakan kalau dua part dari comparison atau perbandingannya itu adalah sama. Ya. SS ini bisa diselipkan di dalamnya, di antaranya adalah adjective atau adverb. Kalau yang pada kalimat A ini adalah adjective, old, adverb pun bisa digunakan seperti kalimat B. Mike came as quickly as he could. Ya, secepat yang dia bisa gitu ya. Oke, untuk kalimat negatifnya itu contohnya seperti di kalimat C, D, dan E. Formatnya adalah not-nya ditaruh di sebelum SS. Biasanya digunakan quite dan nearly juga. Nah, quite dan nearly ini diselipkan setelah not. Contohnya, Ted is 20, Tina is 21. Berarti Ted is not as old as Tina. Ted tidak setua Tina. Ya. Yang kalimat D, Ted isn't quite as old as Tina. Quite as old as ini artinya adalah a small difference. Perbedaannya hanya sedikit. Dari 20 tahun dan 21 tahun itu perbedaannya hanya 1 tahun, kita anggap sedikit. Bisa dibilang dengan is not quite as old as Tina. Yang kalimat E, Amy is 5. She isn't nearly as old as Tina. Bedanya dengan quite as old, di sini nearly as old as ini adalah perbedaannya sangat besar. A big difference. Amy 5 tahun, Tina 21 tahun, perbedaannya banyak ya. Jadi kita bisa bilang is not nearly as old as Tina. Oke. Untuk memodifikasi comparison dengan SS, kita bisa menambahkan just dan nearly atau almost. Just, nearly, dan almost ini artinya adalah exactly. Kalau just ya, nearly atau almost ini hampir. Ya. Sam is just as old as Tina. Artinya sama ya, di sini Tina 21 tahun, Sam-nya 21 tahun. Jadi Sam is just as old as Tina. Ini artinya sebenarnya sama saja dengan as old as, seperti ini ya. Kalimat yang ini, tapi di sini ada penekanannya ya, exactly, just ya. Yang G, Ted is nearly atau almost as old as Tina. Ini artinya hampir ya. Hampir mungkin di sini perbandingannya adalah perbedaannya adalah 1 tahun. Oke. Itu adalah comparison dengan SS. Sekarang kita coba di contoh kalimat ya. Di sini ada 2 kata yang bisa kalian gunakan untuk pembuatan kalimat.
dan kalian diminta untuk melengkapi kalimatnya dengan SS. Kalian bisa menggunakan yang negatif kalau diperlukan. Di sini yang dibandingkan nomor 1 adalah housefly dan ant ya. Housefly ini adalah lalat, ant-nya adalah semut. Kata yang digunakan adalah big. Oke. Berarti kalimatnya bisa an ant isn't as big as a housefly, atau kalian bisa tambah quite di sini juga boleh ya. Yang kedua, lion and a tiger. Di sini kata yang digunakan adalah dangerous and wild. Ini hampir sama ya, atau kita anggap sama juga boleh. Jadi a lion is just as dangerous and wild as a tiger. Oke, selanjutnya ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Kalian bisa pause dulu video ini sebelum saya jelaskan kemungkinan jawabannya, dan kalian bisa jawab dulu ya. Oke, saya mulai. Di sini ada a lake and an ocean. Kata yang digunakan adalah big. Yang ocean pasti lebih besar ya daripada lake. Berarti di sini bisa kalimatnya adalah an ocean atau a lake. A lake is not as big as an ocean. Jadi kalimatnya adalah danau itu tidak lebih besar daripada samudra atau lautan. Yang kedua, ada honey and sugar. Oke, menurut kalian mana yang lebih manis? Di sini ada honey dan sugar. Kalau saya mungkin bilangnya sama ya. Jadi kalimat yang saya buat adalah honey is as sweet as sugar. Kalau kalian yang beranggapan enggak, sugar lebih manis misalnya, sugar is atau honey is not as sweet as sugar, gitu ya. Yang selanjutnya ada good health and money. Yang mana yang menurut kalian lebih penting? Apakah sama? Kalau menurut saya money is not as important as good health ya. Kalau kalian yang punya pendapat lain bisa membuat kalimat versi yang lain juga. Yang sekarang ada adults and children usually, dan kata yang digunakan adalah patient atau sabar. Oke, di sini saya buat kalimatnya children are not usually as patient as adults. Anak-anak terkadang atau biasanya tidak sesabar orang dewasa ya. Yang terakhir ada a galaxy and a solar system. Kata yang digunakan adalah large. Yang lebih besar di sini adalah galaksi ya. Yang kedua baru solar system. Berarti kalimatnya yang bisa dibuat adalah a solar system is not as large as a galaxy. Oke, selain kalimat yang saya contohkan tadi, kalian juga bisa membuat contoh yang lain asalkan perbandingannya benar ya. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia juga benar. Kalian juga bisa menggunakan ini ya, kata-kata untuk pelengkapnya atau untuk memodify seperti quite dan nearly di kalimat negatif, dan juga just atau nearly dan almost pada kalimat positifnya. Oke, ini ada exercise untuk kalian. Jadi seperti biasa di akhir video saya ada exercise yang bisa kalian kerjakan. Kalau kalian ingin menjawab, silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Di sini ada 3 soal yang bisa kalian kerjakan. Nanti kalian tulis kalimat lengkapnya di kolom komentar. Nomor 1 dan nomor 2 adalah contoh ya. Jadi kalian harus melengkapi kalimat dengan menggunakan SS dan kata-kata kalian sendiri. Nomor 1 contohnya, I need you right away, please come. Nah, di sini kalian lanjutkan dengan kata-kata sendiri dengan SS ya. Jawabannya adalah please come as soon as possible. Nomor 2, we can't go any farther. This is, nah di sini kalian lanjutkan dengan kalimat sendiri. Jawabannya adalah this is as far as we can go. Jadi nanti kalian tulis dengan lengkap kalimat bagian yang ini yang lengkap ya.
Oke, kalimat bagian ini yang lengkap kalian tulis di kolom komentar. Oke, saya tunggu jawaban kalian ya. Nah, gimana materi kali ini? Semoga bisa kalian terima dengan baik ya. Untuk materi yang saya gunakan untuk pembuatan video ini, kalian bisa lihat linknya, link dari sumber-sumber yang saya gunakan di description box di bawah ya. Sampai ketemu di video saya yang lain.